Halo, Yahoo. Good morning everyone. Sukses forever. Apa kabar? Di rekaman video ini saya membahas tentang lingkup pekerjaan saya saja di atas kapal. But before that, I want to say thank you so much guys for your support and watch this video. Saya sangat menghargainya. Thank you so much. Thank you. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sudirman Bulele. I am 20 years old today. I am a sailor and I have good experience sailing for 5 times with different company. And my first experience di atas kapal crude oil flag Panama dengan gross tonnage of the vessel 163,000 and dengan panjang kapalnya 333 meter. Dan kapal kedua adalah Bulk Carrier flag Hong Kong dengan gross tonnage 38.995 dan panjang kapalnya 225 meter, 7 cargo hold. Dan kapal ketiga juga masih Bulk Carrier dengan flag Hong Kong dengan gross tonnage 32.000, 5 cargo hold. Dan kapal keempat masih Bulk Carrier dengan flag Panama dengan gross tonnage 38.995 dan 7 cargo hold. Dan kapal saya sekarang adalah masih kapal Bulk Carrier tapi flag Hong Kong dan saya masih di kapal ini. Semoga setiap kita sehat selalu dan dilancarkan pekerjaan semua. Dan selanjutnya adalah I was born from religious family and my father and my mother always to say our way of life is knowledge. So I like to learn something new and I will interrupt into myself. Saya lahir dari keluarga yang beragama, yang takut akan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dan Bapak saya selalu mengatakan, dan keluarga saya selalu mengatakan kepada saya bahwa salah satu jalan kehidupan kita ini adalah pengetahuan, belajar. Jadi saya suka mempelajari sesuatu yang hal-hal yang baru, dan apabila itu baik saya akan menerapkannya dalam kehidupan saya. So guys, I came from small city and I have a good family, good neighbor, and it's very nice for me. Saya berasal dari kota yang sangat kecil dan sangat pedalaman. Saya memiliki keluarga yang baik dan tetangga yang baik, itu sangat membuat bahagia dan sangat berarti bagiku. Dan I have sibling, 5 brother including me and 3 sister. Saya memiliki 5 bersaudara laki-laki termasuk saya dan 3 perempuan. Dan di rekaman video ini saya membahas satu pertanyaan saja supaya durasinya tidak terlalu lama dan tidak membosankan bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan pertanyaannya adalah, apa saja yang dilakukan third officer yang baru naik di atas kapal? What's the third officer do when first time join on board? Jadi ini sangat penting bagi teman-teman yang baru naik di atas kapal dengan posisi third officer 3O atau junior officer. Jadi saya membagi 2 jawaban dari pertanyaan ini, bagian A dan bagian B nantinya, dan saya akan membahasnya satu persatu. Jawaban bagian A, saya akan memulai dengan incoming third officer should receive handover from outgoing third officer. And di sini incoming third officer should ask about all outgoing third officer routine work memo and ship's file and condition, life saving appliances and condition, firefighting equipment. Just a moment, VTS please. Oke, next brother. Dan salah satu contoh pertanyaan yang harus ditanyakan supaya incoming third officer ini sedikit memudahkan untuknya untuk melakukan pekerjaannya ke depan adalah dengan satu pertanyaan, salah satunya kondisi and manage precaution of ships life saving appliances. Kedua, condition and manage precaution of ships firefighting equipment. Condition and manage precaution of ships personal protective equipment, and condition and manage precaution of ships light, sound signal, and nationality flag. Dan pertanyaan selanjutnya adalah nose of life raft and number of person capacity each life raft. And you should know and asking to him the date of next survey or inspection of the life raft. And how about condition the HRU? Karena hydrostatic release unit ini tidak perlu disediakan sebagai di atas kapal, tetapi setiap 2 tahun hydrostatic release unit ini diganti dengan yang baru. Dan next, type fixed firefighting system, asking to him condition and date last survey or inspection and date of next inspection of pipe blue. Dan di setiap kapal berbeda-beda dengan type fixed fire extinguisher ini. Seperti di kapal saya sebelumnya, kami menggunakan tipe fixed fire extinguisher itu CO2 dengan total battle cylinder 101 battle cylinder. Dan di kapal ini sekarang kami menggunakan foam dengan capacity tank certificate yesterday 1,100 liters. Jadi di setiap kapal berbeda-beda fixed type fire extinguisher di atas kapal. Dan pertanyaan selanjutnya adalah condition of deck firefighting equipment seperti pipe system, nozzle condition, fire hose box key. Dan pertanyaan selanjutnya adalah last date unhook inspection starboard side and port side left boot. Dan selanjutnya last date renewal inspection starboard side and port side left boot. Nah, ini dilakukan inspection setiap 5 tahun. And then last date of abandoned ship drill, firefighting drill, socket drill. Jadi kamu harus menanyakan kepada dia juga itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dan ini sangat-sangat penting, third officer routine work memo and ship's file. Jadi tanyakan kepada dia apa saja
dokumen-dokumen yang dikerjakan selama ini, ships file baik dari dokumennya captain yang kita kerjakan, termasuk paperwork declaration before arriving or departure from the port, itu sangat penting, dan form-form lainnya yang harus kita kerjakan dari kapten, dan terutama dengan form kita sendiri, monthly report kita, weekly report kita, quarterly. Jadi kita harus menanyakan kepada dia posisinya dan letaknya di mana. Dan pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan kepada outgoing officer ini adalah manajemen and record of virtual bond store. Nah, jadi bond store ini kita harus menanyakan kepada dia dan cek satu per item per item, karena apabila di list yang ditinggalkan kepada kita tidak sesuai dengan barang yang ada di bond store, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan yang membayar itu adalah kita sendiri. Berapa harga barang yang hilang itu dipotong dari gaji kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengeceknya satu persatu. Oke, next adalah location and operation of the bridge communication and navigation aids equipment. Jadi kita harus menanyakan kepada dia dan dia memberitahu kita lokasi dan cara mengoperasikan bridge communication dan navigation aids equipment. Dan selanjutnya adalah condition and operation radar, ADS, GPS, speed log, gyro, dan AIS. Jadi ini pasti kita sudah paham karena dari tadi kita sudah belajar tentang navigasi ini. Jadi ketika kita jadi officer kita sudah ada gambaran dan gampang untuk kita cara mengoperasikannya. Itu adalah salah satu hal-hal yang perlu kita tanyakan kepada outgoing officer. Dan setelah kita menanyakan semua itu, tugas dan hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah saya kasih di jawaban bagian B-nya. Tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan bahasa Inggris karena di lain saya melatih diri saya untuk pronunciation, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman yang ingin bekerja di kapal luar, karena apabila 3 orang yang kita gantikan di atas kapal bukan orang Indonesia tetapi orang luar negeri, jadi bagaimana kita menanyakan hal-hal seperti ini kalau kita tidak bisa menyampaikannya dalam bahasa Inggris, karena dia tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Makanya saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan bahasa Inggris. Oke teman-teman, sebentar. Jadi kapal lagi anchor. Karena ada waktu untuk membuat rekaman video ini, saya akan melakukannya, dan saya juga tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai tugas jaga di anjungan selama anchor watch. Oke teman-teman, bagian B-nya adalah third officer yang baru datang ini harus collected all crew certificate, including seaman book, passport, and all crew certificate as per STCW, and check it one by one. Jadi kita yang baru naik ini harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen kru yang baru naik di atas kapal, termasuk seaman booknya, pasportnya, dan semua sertifikat yang dia miliki, dan kita mengeceknya satu persatu. Dan kemudian ini sangat-sangat penting dan harus dilakukan dengan segera mungkin, as soon as possible, update crew list. Nah, jadi kita harus update crew list dengan secepat mungkin, dengan detail, dan jangan sampai ada kesalahan satu info. It must do before arrival or departure from port for paper declaration. Jadi tulis ini harus kita update dengan secepat mungkin sebagai syarat paper declaration before arrival or departure port station. Dan kemudian prepare master list and emergency station for crew duties. Jadi kita harus mempersiapkan master list yang kita post di setiap gelanggang akomodasi, di setiap dek dan di anjungan dan di engine room, kita harus post di situ. And then prepare emergency card as crew duty according master list and should be post at each crew cabin and bedroom. Jadi setiap tugas-tugas yang kru yang baru naik di atas kapal, bukan hanya yang baru naik, semua kru kapal, tugas-tugas mereka saat trip itu kita harus ketik satu persatu dan kita post di kamar mereka dekat bedroom mereka. Jadi kita harus persiapkan semua itu, dan kemudian prepare pre-sailing form and familiarization form for new crew job on board. Jadi ini hanya untuk kru yang baru datang, dan important. And according to SOLAS Safety of Life at Sea Chapter 3 Regulation 19.3.2, when 25% from total crew on board have been changed, the abandoned ship drill, the firefighting drill shall be carried out or exercised within 24 hours after ships left the port. Jadi apabila terjadi pergantian kru di atas kapal, dari total 25% dari total kru di atas kapal, maka harus dilakukan latihan abandoned ship, firefighting setelah 24 jam kapal meninggalkan pelabuhan. Jadi itu sangat penting untuk 3O, dan record abandoned ship drill-nya itu nanti dan firefighting drill-nya itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Dan oke teman-teman, that's all for today brother, and thank you so much for your time to serve and watch this video. Of course, I'm so happy and really happy about that. Thank you so much. See you in next video. Success together and success forever. Amen. Dan saya membagikan kisi-kisi bahwa pembahasan selanjutnya yang saya bahas di video ini adalah satu, apa saja tanggung jawab third officer dan pekerjaannya setelah di atas kapal. Dan pertanyaan kedua adalah yang saya bahas, apa saja items yang harus di maintenance atau inspection setiap minggu dan setiap bulan according SOLAS Chapter 3 Regulation 20.6 and SOLAS Regulation Chapter 3 Regulation 20.7. Itu yang saya bahas nanti. Dan pembahasan ketiga adalah apabila kapal sedang anchor. Nah, sekarang posisinya anchor. Bagaimana cara menilai jangkar melarat atau anchor dragging dari radar dan medis, dan tindakan apa saja yang harus dilakukan saat kapal dragging tersebut. Itu pembahasan selanjutnya.
terima kasih banyak sudah menonton, dan apabila subscribe, terima kasih banyak sudah membantu saya. Pasti yang menabur itu yang menuai. Dan masih ada beberapa pembahasan yang sangat bermanfaat untuk terus di video selanjutnya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, Yahoo dari